Bab 2282. Tanyakan atas hak apa? Berlutut, menerima penghinaan, pemukulan, dan omelan, dan membuang waktu 100 tahun, bertemu dengan orang-orang keluarga Wei lebih seperti anjing yang berduka. Aksa Qin dan Wriston Wei berbicara begitu lama, dan hanya memberikan keputusan seburuk ini. Penghinaan semacam ini cukup ekstrim. Tapi selain kemarahan, 4 tetua keluarga Qin hanya bisa merasa sedih. Meskipun kondisi ini sangat keras hingga ekstrim, itu memang bisa menyelamatkan nyawa Eric Qin. Tapi mereka berempat bahkan tidak bisa melakukan ini. Setelah mendengarnya, Eric Qin mengerutkan kening. Dia mendengarnya dengan jelas. Aksa Qin bilang, apakah kamu mengerti, bukan apakah kamu setuju. Dengan kata lain, Aksa Qin telah menyetujui persyaratan ini untuk dirinya, hanya menyampaikannya pada dia. Tapi permintaan yang sangat memalukan ini, Eric Qin tidak akan melakukannya sama sekali. Senior, bisakah aku mengatakan beberapa patah kata? Tepat setelah Aksa Qin selesai berbicara, Eric Qin tiba-tiba berbicara. Kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Maka kamu bisa mengatakannya. Aksa Qin terkejut, lalu mengangguk seolah dia mengerti sesuatu. Agaknya, Eric Qin seharusnya sangat puas karena bisa mempertahankan nyawanya. Dia ingin mengatakan sesuatu untuk meminta maaf kepada Wriston Wei, untuk mengungkapkan permintaan maafnya, ini normal. Tetapi keempat tetua keluarga Qin dan semua orang yang sangat mengenal Eric Qin pun kaget. Mereka tahu lebih banyak tentang Eric Qin. Eric Qin bukan seperti yang dipikirkan oleh Aksa Qin. Khawatirnya ini bukan permintaan maaf atau pengakuan. Berani bertanya kepada senior, kalian telah mendiskusikan hukuman apa yang harus aku derita setelah membunuh Teddy Wei, dan bahkan membuat keputusan sebelumnya. Eric Qin mengangkat kepalanya dan menatap Wriston Wei dan Aksa Qin di langit, dengan ekspresi yang sangat tenang. Aku ingin bertanya, atas hak apa? Atas hak apa? Aksa Qin mengerutkan kening, sementara mata Wriston Wei tertutup rapat oleh hawa dingin. Ya, memang atas hak apa? Eric Qin tampak tak kenal takut dan menatap langsung. Aku membunuh Teddy Wei karena perjanjian 1 tahun antara hidup dan mati. Dalam pertempuran hidup dan mati, aku membunuh Teddy Wei dengan bermartabat dan terang-terangan. Dia yang mengusulkan untuk bertarung, dan itu adalah keputusannya untuk bertarung hidup dan mati. Sekarang Teddy Wei sudah mati, di mana kesalahanku? Jika tidak ada yang salah, mengapa aku harus dihukum? Selain itu, Teddy Wei ingin membunuhku, dan menggunakan metode di luar aturan untuk menyerangku beberapa kali. Jika dia membunuhku karena ini, berani bertanya kepada kalian apakah bersedia mencari keadilan untukku. Dia bisa membunuhku sesuka hati, tapi aku tidak bisa membunuhnya. Kalau tidak, itu akan menjadi kejahatan besar. Kebenaran apa ini? Dan ada lagi, aku mendengar banyak orang menyebutkan bahwa Sekte Agung tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam urusan luar. Teddy Wei berinisiatif datang ke Istana Es Arktik untuk menantang aku dan bertarung hidup mati denganku di Partai Jihuo. Tempat di mana dia berada, dan lawan dia adalah dunia luar. Sekarang setelah dia mati, kalian Sekte Agung dapat berpartisipasi dalam masalah ini sesuka hati, dan bahkan memutuskan hidup dan mati kultivator luar. Inikah yang kalian katakan tentang tidak berpartisipasi? Ucapan Eric Qin mengutarakan semua yang telah menumpuk di hatinya selama ini, yang telah membuatnya marah untuk waktu yang lama. Maaf, dalam hal ini, aku tidak melihat Sekte Agung yang selalu dikagumi karena kuat, tinggi, dan gaib bagaikan dewa. Dan aku hanya melihat arogansi kalian, arogansi dan kebiadaban terhadap umat dunia. Diam. Kamu sangat lancang. Ekspresi Aksa Qin berubah drastis, dan dia berteriak dengan marah. Dia berpikir bahwa Eric Qin akan ditundukkan dan menundukkan kepalanya,
tetapi tidak menyangka di depan ribuan kultivator, dia akan dengan kejam membantah mereka, dan bahkan secara samar-samar menyalahkan dirinya. Hahaha, adik ketiga, inilah anak dari keluarga Qin luar kalian, sangat sombong, sama sekali tidak menempatkanmu di matanya. Wriston Wei juga mencibir beberapa kali. Aku telah mengatakan sesuatu yang salah. Mengapa kamu ingin aku diam? Eric Qin berbicara dengan gagah, tanpa rasa takut. Aku menyuruhmu diam. Bang. Wajah Aqsa Qin menjadi dingin, dan tekanan kuat datang seketika. Napas Eric Qin mandek, dan seluruh tubuhnya kaku. Dia hanya merasakan bagian atas kepalanya, seolah-olah langit runtuh. Kekuatan yang tak terlukiskan menekan tubuhnya, menyebabkan tulangnya berderit-derit, seolah ingin membuatnya berlutut dan menyerah pada lawan. Tapi mata Eric Qin merah, tidak hanya membiarkan seluruh tubuhnya sakit, tetap berdiri tegak, bahkan juga mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba. Ekaristi Yandi bergerak liar di tubuhnya, dan 8 kata arkaan berkedip, terutama karakter Yu, terus-menerus memperbaiki kerusakan Eric Qin yang disebabkan oleh tekanan. Inikah Sekte Agung? Kalau begitu Sekte Agung tidak lebih dari itu. Bahkan dalam hal ini, Eric Qin masih menyindir. Kamu. Aqsa Qin sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Menurutnya, keluarga Qin luar hanyalah pengikut keluarga Qin ortodoks mereka. Arti keberadaannya hanya untuk mengumpulkan beberapa batu roh dan pil mujarab yang hanya dimiliki dunia luar untuk mereka. Enak didengar ketika mengatakan bahwa itu adalah asisten, tetapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah pelayan mereka. Keluarga Qin luar memberi mereka sumber daya, dan mereka memberikan perlindungan dan bantuan kepada keluarga Qin. Ribuan tahun yang lalu, karena keberhasilan terobosan kultivasi leluhur keluarga Qin, yang memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri, sehingga kedua belah pihak pun terpisah. Bersambung. Bab 2283. Perkataan teman kecil betul. Tanpa diduga, 1000 tahun kemudian, akan ada orang-orang dari keluarga Qin yang berani berbicara padanya seperti ini. Alan Sokin, apakah ini juga pendapat kalian? Kalian perhatikan baik-baik, ini adalah pewaris yang dipilih kalian, murid keluarga Qin luar kalian. Teriak Aqsa Qin. Keponakan Aqsa, Eric Qin tidak bisa disalahkan untuk ini, kamu memang terlalu pilih kasih. Alan Sokin menghela nafas dan berkata, haha, aku pilih kasih, maka aku tidak peduli urusan ini lagi. Aqsa Qin mencibir dan tidak campur tangan lagi. Bukankah kalian sombong? Kalian ingin keadilan, aku ingin melihat, jika aku tidak berpartisipasi, apa yang harus kalian lakukan? Tanpa dirinya, Eric Qin pasti akan mati. Beri dia kesempatan untuk bertahan hidup dan masih tidak menghargai. Jika orang mati, aku ingin lihat kamu masih bisa bermartabat tidak. Tidak ada yang salah dengan setiap kalimat yang diucapkan Eric Qin. Jika Sekte Agung bersikeras membunuh, maka bunuh aku saja. Pada saat ini, suara wanita yang lembut tapi tegas tiba-tiba terdengar. Finola Su terbang ke samping Eric Qin pada waktu yang tidak diketahui. Dengan tangan ramping, dia menggenggam telapak tangan Eric Qin dengan erat. Tangan kecil itu hangat dan halus, tanpa panik dan gemetar, penuh keuletan. Pada saat ini, Finola Su memilih untuk hidup dan mati bersama Eric Qin. Finola. Eric Qin tergerak hatinya, jemari saling terjalin, dia juga menggenggam erat tangan Finola Su. Aqsa Qin sedikit terkejut, tetapi Wriston Wei mencibir. Ya, jika kamu ingin membunuh yang tidak bersalah, hitung aku juga. Selanjutnya, keempat tetua keluarga Qin mengangguk dan jatuh di samping Eric Qin satu demi satu. Mereka memang datang untuk menyelamatkan Eric Qin. Jika Eric Qin mati karena tertekan seperti itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi mereka bersedia mati bersama.
Dan aku. Tuan Besar Ye berbicara, terbang mendekat bersama Ye Zun. Nenek Zen, jika aku mati, Istana Es Arktik akan mengandalkan kalian. Ketua Istana Es meninggalkan pesan, dan jatuh dengan anggun. Febrina Tang, Tio Fan dan murid partai Ji Huo mendekat. Tanpa Erikin, aku sudah mati dari dulu. Velao yang mengambil napas dalam-dalam dan terbang ke kerumunan. Semua kelompok orang terus mengalir ke dalamnya. Jika Erikin benar-benar dibunuh oleh Riston Wei hari ini, setelah aku menerobos fase penilaian 2 penurunan, aku akan membunuh setiap keturunan keluarga Wei yang aku temui di masa depan. Kepala keluarga Zeng tidak bergabung dengan kerumunan, tetapi berbisik dengan mata merah. Jika tidak ada Erikin, warisan keluarga Zeng tidak bisa dilampaui, maka yang menunggu keluarga Zeng adalah kehancuran. Dan kemudian, ketika Erikin mengambil hadiah di rumah harta karun keluarga Zeng, dia juga menunjukkan bahwa warisan leluhur keluarga Zeng yang disegel dalam pedang yang lebih berharga dan langka. Dengan budi yang begitu besar, kepala keluarga Zeng ingin bergabung dengan kerumunan, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah kepala keluarga, dan dia tidak bisa bertindak gegabah. Kamu serius atau bercanda? Ketua Paviliun Sang Yue mengangkat alisnya. Aku bersumpah demi pembusukan, aku akan membunuh darah keturunan keluarga Wei. Kepala keluarga Zeng menggertakkan giginya. Sepertinya kamu masih pria yang bertanggung jawab. Mata indah Ketua Paviliun Sang Yue berkedip, pada momen ini juga mengubah sikapnya terhadap kepala keluarga Zeng. Tidak hanya kepala keluarga Zeng yang tidak ikut bergabung dan diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Pada saat ini, di alun-alun, ada keheningan yang mematikan. Ribuan orang memandang Riston Wei dengan jijik dan tekad. Tak panik dan tak kenal takut. Aksakin yang berada tidak jauh pun terpana. Dan ekspresi Riston Wei akhirnya berubah. Dia tidak menyangka Erikin memiliki daya tarik seperti itu. Ribuan kultivator, banyak master fase penilaian, rela mati bersama demi keadilan yang dikatakan Erikin. Tidak sulit untuk membunuh orang-orang ini. Meski ada banyak fase penilaian, baginya, 6 fase penilaian 2 penurunan juga bisa dilenyapkan jiwa dewanya hanya dengan 1 jurus. Tapi, dalam situasi ini, berapa banyak orang yang berani membunuh? Riston Wei mengerutkan kening. Dalam ribuan orang ini, orang-orang bergabung dalam kelompok terus-menerus, mereka jelas dari kekuatan yang berbeda. Membunuh 1 orang mungkin sama dengan menyinggung 100 atau 1000 orang. Selain ribuan orang ini, masih ada puluhan ribu penonton di sekeliling. Bila dia membunuh Erikin hari ini, besok berita akan menyebar ke seluruh benua. Keluarga Wei terkenal di seluruh dunia. Bagi keluarga tertinggi yang perlu bertindak rendah hati, ini jelas bukan hal yang baik. Atau, aku bisa mengekstrak cahaya ilahi lebih fokus lagi, hanya bunuh Erikin dan wanita di tengah. Mata Riston Wei berkedip, dia tidak segera mundur. Jika itu orang lain, mungkin telah memilih untuk mundur sejak lama, tetapi dia adalah Riston Wei, tipe orang paling gila di sekte tertinggi. Hahaha, itu hebat. Yonedi, teman kecil yang pernah menyelamatkanmu ini memiliki temperamen yang sesuai dengan seleraku. Tetapi pada saat ini, tawa keras tiba-tiba terdengar dari belakang kerumunan. Setelah menonton drama begitu lama, saatnya untuk keluar dan menggerakkan tubuhmu. Riston Wei, bukankah kamu ingin membunuh seseorang? Bagaimana kalau bunuh aku dulu? Hus. Cahaya Reiki melewati kerumunan dan terbang keluar dari belakang dalam sekejap mata. Namun berbeda dengan kedatangan Riston Wei dan Aksakin. Pria tua dengan rambut acak-acakan itu tergantung di atas kepala Yonedi Wu. Oleh karena itu, Yonedi Wu terbang keluar sambil memegang token dengan sedikit malu, dan Peli Wu mengikuti dengan cepat. Bersambung.